Baik, kita langsung bahas terkait dengan performa timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 bersama dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, selamat sore Bungkus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Bungkus. Jadi bagaimana peluang kita menghadapi Thailand di final Piala AFF U19 ini? Iya, menurut saya sebetulnya pertandingan terberat bagi timnas itu kemarin di semifinal ya, melawan Malaysia di mana kita rekornya dari 6 kali pertemuan bahkan di AFF U19 kita nggak pernah menang. Kemarin untuk pertama kalinya akhirnya kita bisa mengalahkan Malaysia di AFF U19 dan menurut saya itu kemenangan yang sangat penting tidak hanya dari sisi teknis tapi terutama dari segi moral bertanding. Oke. Selama ini kita nih kalau lawan Malaysia kadang-kadang bermain tidak maksimal, tidak bisa lepas karena ada beban mental seolah-olah lawan Malaysia itu pertandingan yang istimewa, itu pertandingan yang seolah-olah sangat penting. Padahal seharusnya kita menyikapi pertandingan Malaysia itu sama seperti kita menyikapi pertandingan melawan Kamboja, melawan Thailand, melawan Singapura, harus diperlakukan sama. Kalau sudah diperlakukan sama, biasanya kita bermain lebih lepas. Nah kemarin menurut saya kita bermain lebih rileks menghadapi Malaysia. Dan keuntungan istirahat yang lebih panjang dibanding Malaysia berhasil dimanfaatkan di babak kedua dengan menaikkan tempo permainan yang akhirnya membuat Malaysia kedodoran secara fisik. Oke. Jadi ini menjadi modal yang sangat baik untuk bisa menaklukkan Thailand di final, begitu Bungkus? Iya, karena menurut saya di kejuaraan kali ini penampilan tim U19 ini semakin membaik dari match ke match ya. 2 match pertama harus diakui tidak terlalu optimal ya. Bahkan dalam pertandingan lawan Kamboja kita melihat kita seperti kesulitan menghadapi taktik bertahan yang diterapkan oleh Kamboja. Nah di laga ketiga menurut saya sudah mulai terlihat game plan yang dikembangkan oleh pelatih itu bisa diterjemahkan pemain dengan baik di lapangan. Nah hal yang sama kemudian juga bisa kita lakukan di pertandingan terakhir lawan Malaysia. Meskipun di babak pertama sempat kesulitan, tapi Coach Indra saya pikir cukup berani membuat perubahan di babak kedua. Game plan-nya menjadi lebih baik, diterjemahkan dengan baik juga di lapangan, dan akhirnya kita bisa membuat Malaysia harus mengakui keunggulan Indonesia. Jadi kuncinya saya pikir dari match pertama ke kedua, ketiga, dan keempat ada progres yang baik dari sisi penerapan game plan. Apa yang perlu diwaspadai dari Thailand, Bungkus? Ya, pertama Indonesia tentu sangat diunggulkan ya, sudahlah sampai di final ditambah dukungan penonton. Confidence pemain pasti akan meningkat sesudah mengalahkan Malaysia. Nah ini saya pikir yang harus diantisipasi, pemain tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh juga terlalu berlebihan menyikapi kemenangan kemarin. Euforianya harus diselesaikan semalam, hari ini sudah lepas dari euforia, fokus ke pertandingan lawan Thailand, itu yang pertama. Yang kedua, Thailand seperti halnya Malaysia itu punya pertahanan dan permainan yang baik ya, kolektivitas yang baik. Pemain-pemainnya mungkin tidak ada yang betul-betul menonjol, sama seperti Malaysia kemarin kan yang sangat berbahaya hanya Pak Fitran ya. Selebihnya itu sebetulnya rata-rata mainnya. Tapi kerjasamanya, penerapan game plan-nya bagus. Itu yang membuat kita di babak pertama agak kesulitan. Ini hal yang sama nanti kita akan hadapi waktu lawan Thailand. Thailandnya mainnya relatif tidak terlalu istimewa, tapi mainnya disiplin, rapi. Mereka menunggu lawan masuk ke pertahanan mereka, kemudian mereka melakukan serangan balik cepat yang sangat berbahaya. Australia pun kemarin melawan Thailand cukup kerepotan ketika Thailand melakukan serangan balik cepat yang membuat Australia agak kedodoran. Jadi menurut Anda Thailand Malaysia ini 11-12 ya? Iya betul. Dan terbukti kan mereka berdua di fase grup juga main imbang 1-1. Artinya kekuatan mereka cukup berimbang. Dan seperti halnya Malaysia, Thailand juga kerjasamanya bagus, pertahanannya rapat. Dan ini yang saya pikir harus membuat pemain Indonesia harus cukup sabar di final nanti, tidak tergesa-gesa mainnya, ingin segera mencetak gol, tapi sabar menunggu momentum yang tepat. Nah yang kedua, Coach Indra mudah-mudahan juga tidak lagi di babak pertama kemarin kan kita game plan-nya tidak berjalan dengan baik. Kita mencoba bermain dengan 3-5-2 tapi ternyata tidak efektif. Baru di babak kedua diubah dengan memasukkan Arli, dengan memasukkan Rizky Afrizal menjadi 3-4-3, baru lebih efektif mainnya di babak kedua. Nah di final nanti mudah-mudahan sejak babak pertama game plan-nya sudah bisa berjalan dengan baik, tidak perlu menunggu sampai babak kedua. Oke, dari laga hingga semifinal kemarin Bungkus, sebenarnya apalagi yang perlu dievaluasi dan perlu dimaksimalkan agar timnas Indonesia bisa menaklukkan Thailand di partai final nanti?
Iya, sebetulnya kita cukup jelas melihat bahwa salah satu problem kita ini adalah kemampuan menguasai lapangan tengah. Kita tidak cukup kuat di lapangan tengah untuk mengontrol ya. Memang pemain-pemain sudah bekerja keras ya, Welber Jardim, kemudian Vigo Dennis, begitu juga dengan Caviatur, dengan Tony, semua sudah bekerja keras. Tapi terlihat bahwa kita memang kurang mampu mengontrol lapangan tengah, sehingga akhirnya serangan-serangan kita ini banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Nah, ketika lawan sudah memahami cara main seperti itu, lawan akan menutup pintu-pintu masuk serangan sayap. Kita harus bisa memaksimalkan dari tengah. Jadi dalam sepak bola kan seperti itu selalu skenarionya. Nggak bisa memaksimalkan serangan sayap, serangan dari tengah harus dimaksimalkan. Serangan dari tengah buntu, tendangan jarak jauh harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita optimalkan. Bila di pertandingan final lawan Thailand, saya pikir Thailand sudah sangat banyak mengevaluasi permain Indonesia. Entah melawan Malaysia kemarin atau laga sebelumnya melawan Timor Leste, melawan Kamboja. Thailand pasti sudah mengevaluasi, menganalisis, dan mereka saya yakin akan berusaha menutup pintu masuk serangan kita dari sayap. Kan serangan tim Indonesia U19 di bawah Indra Safri ini kan bisa dibilang standarnya adalah menyerang melalui sayap, kemudian cutback diselesaikan oleh striker atau gelandang yang muncul dari second line. Itu kan kira-kira seperti itu standar baku serangan kita. Nah, itu pasti diketahui oleh Thailand. Mereka akan berusaha menutup itu. Jangan sampai Indonesia cutback, jangan sampai second line-nya muncul. Nah, kita harus cari alternatif kalau begitu. Kalau serangan dari sayap buntu nggak bisa cutback, dari tengah langsung harus kita optimalkan kerjasama one-two antara striker dengan gelandang, kerjasama one-two antara gelandang dengan gelandang, lalu maksimalkan striker sebagai tembok, sebagai wall. Itu semua harus dicari alternatifnya, jangan terpaku pada satu skenario. Apakah memang lebih baik dari awal starting line up-nya itu 3-4-3 misalnya dibandingkan dengan 3-5-2 agar memang permainan Indonesia tidak bisa terbaca oleh Thailand, atau seperti apa bungkus alternatifnya? Iya, jadi kalau waktu lawan Timor Leste, skenario 3-5-2 tuh sebetulnya memang cukup jalan, karena Timor Leste tuh nggak begitu bagus dalam duel bola atas. Tapi lawan Malaysia itu nggak jalan, karena Malaysia bagus dalam duel bola atas. Dua striker kita kebetulan kemarin, Arkan Kaka dengan Jens, tidak terlalu bagus kerjasama satu-duanya. Kadang-kadang jaraknya terlalu jauh di antara mereka, sehingga terjadi gap yang membuat di depan itu kurang tajam penyelesaian akhir maupun kreativitasnya. Nah, di babak kedua dengan 3-4-3 di mana dua wing kita menusuk dari sayap, itu lebih hidup. Jadi saran saya sih kalau final nanti 3-4-3 lagi aja gitu ya. Terserah mau nanti menggunakan Arli di kanan, menggunakan Tony sebagai penggantinya Caviatur, kemudian di depan entah itu Jens, entah itu Arkan, tentu pelatih yang tahu kondisi terakhir ya. Tapi 3-4-3 menurut saya menghadapi Thailand akan lebih efektif dibanding kalau kita main 3-5-2. Terlepas dari hasil nanti Thailand menghadapi Indonesia di partai final Piala AFF U19, apa ekspektasi Anda? Apa yang ingin Anda lihat khususnya dari permainan timnas Indonesia di final nanti? Ya, saya paling penting itu ingin melihat Indonesia berprogres dari match ke match ya. Karena mimpi besar kita membangun tim yang bisa lolos ke Piala Dunia U20. Dan tim yang sekarang ini menurut saya tentu masih punya waktu untuk melakukan pembenahan dari berbagai aspek ya. Materi pemain masih harus dilengkapi, kemudian pengalaman bertanding pemain masih harus dibenahi dengan banyak beruji coba melawan tim-tim kuat. Kemudian juga kerjasama antar pemain juga masih sangat kurang. Dan terlihat bahwa pemain-pemain yang matang di lapangan itu kan pemain yang rata-rata sudah main di liga. Karena itu saya berharap pemain-pemain ini banyak mendapat kesempatan main di klub supaya mereka nanti ketika berada di timnas U19 itu lebih teruji cara main, kerjasamanya juga. Dan itu butuh dukungan dari klub-klub termasuk dari operator liga, bagaimana memberi ruang anak-anak ini supaya punya menit bermain. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi di awal, masih ada waktu untuk membenahi materi pemain dengan rekrutmen yang lebih baik lagi. Baik, kita harapkan timnas Indonesia bisa menampilkan yang terbaik di partai final nanti menghadapi Thailand. Terima kasih Bungkus Naini sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.